Halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan gue sendiri di channel Alvaro Story. Dan pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah atau kasus yang cukup menggemparkan dunia di tahun 1960-an, di mana ada keempat tahanan penjara yang memiliki cukup banyak catatan kriminal yang berhasil kabur dari penjara yang sangat ketat di dunia. Nah, lo bayangin. Yang mana penjara Alcatraz ini, kalau kalian tahu, memiliki keamanan maksimum di semua lingkungan penjaranya. Dan selagi pun ada orang-orang yang berniat kabur dari penjara ini, mungkin sangat kecil kemungkinan mereka berhasil kabur dari sana. Dan kalau di Indonesia, mungkin penjara ini sama halnya dengan penjara Nusa Kambangan yang semua napi-napi yang dipindahkan ke sana tentunya sudah bukan orang sembarangan lagi, guys. Nah, begitupun di penjara Alcatraz ini juga dihuni oleh napi-napi yang kelas kakap dari berbagai kasus yang sudah mereka lakukan itu. Tapi semenjak ada orang jenius yang masuk di penjara itu, ternyata orang jenius ini bisa berhasil kabur dengan rencananya yang cukup spektakuler, cuman bermodalkan sendok dan jas hujan doang. Nah, seperti apakah kisah di balik jeruji besi ini? Dan sebelum gue mulai, jangan lupa subrek dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar kasus dan cerita ini semakin menarik tentunya. Dan kalau udah siap, mari langsung aja kita mulai ke kisahnya. Dan inilah kisah penjara Alcatraz. Oke, sebelum gua bahas ke cerita pelarian mereka, gua akan bahas dulu tentang latar belakang mereka dan mengapa mereka ini bisa sampai di penjara Alcatraz. Nah, jadi orang yang bernama Frank Lee Morris ini lahir pada tanggal 1 September di tahun 1926 di Washington, Amerika Serikat. Dan di usia 11 tahun, dia menjalani kehidupan yang bisa dibilang cukup sedih juga karena ayah dan ibunya ini sudah meninggal dunia, yang menyebabkan hidupnya di masa itu menjadi tak menentu. Hingga pada akhirnya dia terpaksa menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan demi kelangsungan hidupnya. Terus ketika dia sudah berusia 13 tahun, Frank ini tiba-tiba ditangkap atau dipidana untuk pertama kalinya atas kejahatan kepemilikan narkoboy dan juga perampokan bersenjata. Hingga pada akhirnya dia menghabiskan sebagian besar tahun-tahun awalnya itu di balik jeruji besi. Dan di dalam penjara, ia juga disuruh oleh para sipir untuk menyajikan makan siang bagi para tahanan yang ada di penjara. Namun setelah Frank ini dibebaskan dari penjara, dia ini malah nggak kapok-kapoknya lagi untuk melakukan sebuah kejahatan lagi. Yang mana Frank ini ditangkap lagi atas tuduhan pencurian besar-besaran di daerah Miami Beach, dan di sana ia juga mencuri sebuah mobil mewah dan merampok sebuah bank yang ada di sana. Hingga Frank ini ditetapkan sebagai tersangka yang bisa dibilang cukup cerdas dalam melakukan perampokan tersebut. Dan dia juga dilaporkan berada di peringkat 2 teratas pada perampokan di masa itu. Terus Frank ini akhirnya menjalani hukumannya di Florida dan Georgia. Namun sayangnya dia berhasil kabur dari penjara negara bagian Louisiana di saat Frank ini sedang menjalani hukuman 10 tahunnya karena ulah perampokan dan pencuriannya. Nah, setahun setelah Frank ini kabur dari penjara tersebut, Frank ini ditangkap lagi karena hal yang sama seperti yang sudah dia lakukan di kejahatan-kejahatan sebelumnya, ialah sebuah perampokan lagi nih guys. Selain suka ngerampok, nih orang juga nggak ada rasa kapok-kapoknya walaupun sudah berkali-kali ditangkap oleh polisi. Ya bisa dibilang si Frank ini memiliki mental yang cukup kuat juga, apalagi soal rampok-merampok gitu. Nah, sampailah pada tanggal 20 Januari di tahun 1960, Frank ini kemudian dipindahkan ke sebuah penjara yang super duper ketatnya di penjara Alcatraz. Yang mana penjara ini kalau kita baca di beberapa artikel, katanya penjara tersebut memiliki penjagaan yang cukup ketat juga. Sehingga napi-napi yang ada di sana tentunya sangat sulit untuk kabur ketika mereka sudah dipindahkan ke penjara ini guys. Dan ditambah lagi, di penjara ini juga dikelilingi sebuah lautan luas, yang katanya juga banyak sekali ikan hiu yang sering melintasi lautan tersebut, dan pastinya sangat mustahil bagi siapapun yang berhasil kabur dari sana. Nah, terus ada dua orang bersaudara yang bernama John William Englin yang lahir pada tanggal 2 Mei di tahun 1930. Dan ada lagi Clarence Englin yang lahir pada tanggal 11 Mei di tahun 1931. Mereka berdua juga lahir di tempat yang sama, yaitu di daerah Donaldsonville, Georgia. Dan mereka berdua ini juga memiliki saudara yang cukup banyak, yaitu sekitar 14 orang termasuk mereka berdua. Dan mereka berdua juga dibesarkan oleh orang tuanya di lingkungan pekerja petani, di mana pada masa itu orang tua mereka ini juga memiliki sebuah ladang tomat
yang cukup luas, dan tentunya hasil dari tomat tersebut membuat orang tua mereka ini mendapatkan banyak uang pastinya. Tapi selain itu, di setiap bulan Juni, keluarga mereka ini juga sering pergi ke bagian utara Michigan untuk memetik buah ceri yang sudah mereka tanam di waktu-waktu sebelumnya. Nah, sementara dua kakak beradik ini tentunya memiliki kedekatan yang sangat baik, dan mereka juga sering menghabiskan waktu bersama ketika mereka sedang bermain di luar rumahnya. Namun selain itu, mereka juga memiliki hobi yang sama, seperti berenang dan hobi-hobi lainnya. Hingga pada akhirnya mereka berdua ini pun menjadi perenang yang cukup baik di antara saudara-saudaranya yang lain. Terus di usia 14 tahun, Clarence ini mulai melakukan sebuah perampokan dengan menggunakan senjata mainan agar orang-orang yang dia rampok itu bisa merasa ketakutan ketika dia menodongkan senjata tersebut. Namun percobaan tersebut dia akhirnya berhasil ditangkap untuk pertama kalinya juga, di mana dia sudah membobol sebuah stasiun layanan. Tapi aksi pertama kalinya ini, Clarence ini tidak mendapatkan hukuman yang cukup berat, hingga akhirnya dia dibebaskan bersyarat pada masa itu. Sementara kakaknya yang bernama John sendiri juga menargetkan para pembisnis, dan tentunya dia juga melakukan sebuah perampokan di sebuah bank dan beberapa tempat usaha yang sudah dia targetkan itu. Terus pada tanggal 17 Januari di tahun 1958, John mengajak saudaranya yang bernama Alfred Anglin dan Clarence ini untuk merampok sebuah bank di daerah Columbia, tepatnya di Alabama. Tapi dari perampokan yang mereka lakukan itu tampaknya tidak membuahkan hasil apapun. Malahan mereka bertiga ini berhasil ditangkap oleh polisi dan tentunya mendapatkan hukuman yang cukup berat lah, ialah 35 tahun penjara yang akan mereka jalani di beberapa penjara, yaitu salah satunya di penjara Florida, penjara federal Leavenworth, dan yang terakhir di penjara Atlanta. Dan begitupun di penjara, mereka juga seringkali mencoba kabur dari penjara Atlanta. Lalu untuk mencegah aksi pelarian mereka, pihak berwenang ini kemudian memutuskan untuk memindahkan dua kakak beradik ini di penjara Alcatraz, sementara saudara mereka yang satu itu tetap tinggal di penjara Atlanta. Kemudian yang terakhir ada lagi orang yang bernama Ellen West yang lahir pada tanggal 25 Maret di tahun 1929 di kota New York, di mana West ini memiliki catatan kriminal yang cukup banyak. Bahkan dia pernah ditangkap 20 kali lebih atas pencurian mobil dan perampokan. Tapi sebelum dia dipindahkan ke penjara Alcatraz, dia awalnya dipenjarakan di penjara Atlanta, kemudian dilanjutkan di penjara negara bagian Florida. Namun karena seringkali kedapatan melarikan diri dari penjara Florida, ia akhirnya dipindahkan ke penjara Alcatraz pada tahun 1957 pada usianya yang ke-28 tahun. Nah, dari sinilah mulai terjadi sejarah baru yang tentunya sangat mustahil bagi orang-orang yang akan kabur dari penjara tersebut ya guys. Jadi, secara tidak sengaja, ternyata keempat narapidana ini sudah saling mengenal semenjak mereka ditahan di penjara Florida dan Georgia. Dan ketika mereka ditempatkan di sel yang berdekatan atau bersebelahan lebih tepatnya, pada bulan Desember di tahun 1961, mereka berempat ini mulai merumuskan sebuah rencana untuk melarikan diri dari penjara Alcatraz. Dan tentunya rencana ini dipimpin langsung oleh Frank, yang mana di pembahasan sebelumnya kalau kalian masih ingat, si Frank ini memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa dibandingkan para tahanan lainnya yang ada di penjara Alcatraz. Nah, selama 6 bulan berikutnya, mereka ini secara bergantian mulai mengikis tembok saluran ventilasi di bawah wastafel mereka dengan menggunakan gergaji kecil yang sudah mereka rakit. Dan ada lagi sebuah sendok logam yang mereka curi dari aula tempat makan siang. Terus ada lagi sebuah bor listrik yang mereka rakit juga dari motor penyedot debu yang biasa para sipir gunakan untuk membersihkan penjara. Dan agar tidak terdengar pada saat mereka mengikis tembok tersebut, mereka berempat ini juga membagi tugas mereka masing-masing. Ada yang berjaga-jaga untuk melihat sipir yang melewati sel mereka, dan ada lagi yang bertugas untuk mengelabui para sipir ketika ada yang terlihat agak mencurigakan. Sementara Frank sendiri bertugas untuk mengikis tembok itu dan menutup lubang tembok tersebut dengan menggunakan kardus yang sudah dia cat agar tidak tampak seperti tembok yang sudah bolong. Dan ketika para napi diberikan izin untuk mendengarkan sebuah musik, di saat yang sama Frank mengalihkan suara bor itu dengan menggunakan alat musik agar tidak terdengar pada saat dia sedang membobol tembok wastafel. Nah, setelah lubang itu sudah cukup lebar untuk dilewati, Frank kemudian mengakses koridor di balik tembok itu. Dan kebetulan saja di balik tembok tersebut tidak ada satupun petugas sipir yang berjaga-jaga di balik tembok itu. Dan di sana, Frank juga melihat ada sedikit celah yang mengarah langsung ke lubang ventilasi tepatnya di atas bangunan penjara.
Lalu, Frank juga mencoba untuk memanjat ruang ventilasi itu dan mencoba untuk memotong besi yang menghalangi mereka untuk bisa keluar dari sana. Dan sebelum kabur dari penjara, Frank menugaskan kepada rekannya yang lain untuk mencuri puluhan jas hujan untuk mereka gunakan sebagai pelampung agar mereka berempat ini bisa menyeberang laut dengan menggunakan jas hujan tersebut. Terus, mereka akhirnya mengumpulkan dan mencari jas hujan itu dikit demi sedikit yang mereka temukan di dalam penjara. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mengumpulkan semua jas hujan dan membuat pelampung yang sudah Frank rencanakan itu. Tapi selain membuat pelampung, mereka juga merakit sebuah karet yang ukurannya agak lumayan besar juga, yang tentunya mereka jahit dengan sangat hati-hati dengan sebuah plastik cair dan pemanas dari pipa uap yang cukup panas di balik tembok tersebut. Sementara dayung yang mereka gunakan ini juga dibuat dari kayu lapis dan sekrup yang sudah mereka rakit juga agar bisa berfungsi ketika mereka sedang berada di atas air. Nah, setelah semuanya selesai, mereka akhirnya memanjat poros ventilasi ke atap bangunan penjara dan melepaskan beberapa paku yang menahan kipas besar di tempat itu. Tapi sebelum mereka kabur, mereka juga membuat kepala boneka yang sudah mereka rakit juga dari bahan-bahan yang sudah mereka kumpulkan seperti campuran sabun, pasta gigi, debu beton, dan kertas toilet. Kemudian cat tembok yang sudah mereka curi di waktu makan siang, dan beberapa rambut napi yang sudah mereka kumpulkan dari lantai di ruang pangkas rambut. Dan setelah kepala boneka ini berhasil dibuat, mereka pada malam tanggal 11 Juni di tahun 1962 dengan semua persiapan yang sudah lumayan matang, mereka ini akhirnya memulai rencana pelarian mereka. Namun di saat yang sama, ketika mereka berempat ingin pergi kabur dari penjara mereka masing-masing, lubang wastafel milik si Wes ini tiba-tiba tidak bisa dibuka lagi, di mana waktu sebelumnya dia secara tidak sengaja sudah melekatkan sedikit semen agar tidak terlihat mencurigakan oleh para petugas sipir yang sedang berjaga-jaga. Tapi di saat malam pelarian mereka, ternyata semen itu sudah mulai mengeras, hingga akhirnya dia terpaksa untuk mencoba memperbaiki lubang tersebut agar dia bisa kabur dengan ketiga rekannya itu. Lalu mereka bertiga sempat menunggu Wes untuk memperbaiki lubang tembok itu, dan karena mereka bertiga sudah lama menunggu Wes di waktu yang sama, tidak ada pilihan lain, Wes akhirnya kembali ke selnya dan tidur seperti biasa yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Hingga pada akhirnya, pelari Wes sendiri juga ada bekas lubang ventilasi yang sudah terkikis cukup besar yang diduga Wes ini adalah salah satunya orang yang ingin kabur di waktu itu. Karena Wes merupakan salah satu otak di balik rencana pelarian mereka, petugas FBI pun menginterogasi semua rencana yang sudah mereka lakukan tersebut. Hingga di awal sampai akhir mereka berhasil kabur, terungkaplah semua rencana yang sudah Frank atur di 6 bulan sebelumnya. Nah, walaupun pihak FBI sudah mengetahui kejadian itu, tampaknya di saat penyelidikan mereka tidak bisa menemukan trio napi ini yang berhasil kabur. Dan yang mereka temukan hanya beberapa alat yang diduga keempat juga dikabarkan sudah ditutup pada tahun 1963, setahun setelah pelarian mereka bertiga. Dikarenakan sebagian struktur penjara sudah mulai memburuk dan biaya untuk menjalani penjara ini juga terbilang cukup mahal. Terus selain itu, penjara yang keras ini juga telah lama menjadi penjara yang penuh kontroversi, kata FBI di masa itu. Jadi kalian bisa menilai sendiri apakah itu masuk akal atau tidak soal tutupnya penjara Alcatraz, dan apakah mereka menutupnya karena memang benar-benar adanya ketidaksanggupan dari pemerintah, atau karena reputasi penjara tersebut sudah menjadi buruk setelah pelarian trio napi itu. Nah, tulis di kolom komentar di bawah kalau ada pendapat kalian yang masuk akal dari kasus tersebut. Oke, mungkin kasus dan cerita pada video kali ini cukup sampai di sini. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan gua pada kali ini, jangan lupa subrek dan share ke teman-teman kalian juga, agar kisah dan kasus ini bisa menemani waktu-waktu kosong kalian juga. Dan sampai jumpa lagi di story selanjutnya.